Di sini memang ada istana ataupun tempat peristirahatannya Nyai Ronggeng. Suka nari seringnya memang di sini. Dengan mencium pohon ini dia punya goyangan itu banyak disukai oleh orang. Berada di perbatasan Jakarta-Bekasi, inilah Komplek Keramat yang hangat. Publik sering menyebutnya dengan Makam Mbah Kranggan. Tapi di gerbang masuk pemakaman tertulis Keraton Pesarean Selamiring Mbah Uyut Kranggan. Di tempat inilah dipercaya ada pohon besar yang menjadi pusat ritual para penari, terutama penari ronggeng, agar memiliki pesona serupa Nyai Ronggeng yang legendaris. Lalu, apa saja ritual yang dilakukan para wanita bohai agar memiliki goyangan yang aduhai? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di sebuah sudut yang agak jauh, pohon itu bukan hanya besar, tapi menjulang memanjat langit. Dari bentuknya bisa diukur usianya yang sudah berabad-abad, lengkap dengan segala legenda yang mengiringinya. Di pohon tua itulah terletak secara batin istana peristirahatan Nyai Ronggeng. Jadi sangat jamak jika benar penari yang berusaha ngalap berkah di pohon ini. Saya namanya Imam Maliki. Saya bisa dikatakan kesepuhan di sini ataupun yang dituakan di sini karena saya memang punya kemampuan ataupun kebatinan. Kalau untuk seorang suka nari ataupun seperti penari jaipong, seringnya memang di sini. Dengan mencium pohon ini, dia punya goyangan itu banyak disukai oleh orang. Memang punya aura karismanya, dikenal seperti Nyai Ronggeng, mungkin karena secara alam sejati ataupun alam samudra di sini memang ada istana ataupun tempat peristirahatannya Nyai Ronggeng, seperti itu kalau di alam gaib. Tidak hanya para penari, banyak wanita bohai yang datang ke pohon tua ini agar memiliki goyangan aduhai. Tempat ini dipercaya sebagai petilasan sekaligus tempat peristirahatan Nyai Ronggeng jika sedang bertandang ke Kranggan. Betul sekali, Mbak. Betul. Jadi banyak penari ataupun penyanyi yang sering main ke sini. Makam Nyai Ronggeng tidak ya di sini. Cuman karena di sini yaitu secara batin ataupun alam sejati itu ada istana tempat peristirahatan beliau. Jadi kalau ada orang perempuan minta ke sini membawa selendang, terus selendangnya ditaburin bunga 7 rupa, setelah itu mencium pohon ini, setelah selendang itu dipakai dia punya goyangan yang sangat luar biasa, seperti itu yang saya dengar ataupun yang saya lihat.
Bagi Abah Imam Maliki, mereka yang datang melakukan ritual-ritual tertentu tidak melulu para wanita. Ia pernah bertemu dengan dalang wayang kulit yang juga berupaya ngalap berkah. Tidak dijelaskan secara rinci tujuannya, tapi Abah Imam Maliki yakin agar profesinya sebagai dalang laris dengan kualitas suara bagus sehingga banyak tanggapan. Yang sering saya lihat di sini justru dalang ya. Kalau orang Jawa itu dalang. Ada juga orang Demak pernah ke sini, juga ada orang Magetan juga pernah ke sini, tapi beliau memperdalam dalang ya wayang kulit supaya suaranya bagus. Kadang-kadang suka datang ke sini, saya ketemu 2 kali di sini. Kalau laki-laki saya ajak ke sini, beliau langsung membuka bela diri, bahkan ahli seperti memainkan pedang ataupun golok seperti itu, seperti kemasukan dikuasai oleh kekuatan penunggu di sini. Tapi kalau perempuan, kebetulan semalam saya melatih di sini, melatih para murid. Kalau perempuan tuh nari joget, jadi pinter banget narinya. Tidak hanya terdapat pohon besar yang menjadi pusat ritual para penari ronggeng, ada banyak makam yang dikeramatkan di Keranggan. Tapi benarkah ada penjaga gaib berupa kumbang hitam dan harimau putih? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sering menjadi tujuan para penari untuk membuat upacara ritual, tapi sesungguhnya jejak Nyi Ronggeng hanya bisa ditelusuri secara batin, sebab banyak yang meyakini bahwa makam Nyi Ronggeng berada di Gunung Melati, Indramayu, Jawa Barat. Kesanalah para penari yang ingin benar-benar bertemu langsung dengan Nyi Ronggeng, sang legenda penari yang aduhai. Nyai Ronggeng sendiri tinggalnya bukan di sini, Mbak. Justru ada di Gunung Melati. Gunung Melati itu daerah Indramayu. Ada di sana. Kebetulan saya juga pernah ke sana ketemu sama beliau. Banyakan orang minta justru kalau langsung ke Nyai Ronggeng ke sana, ke Gunung Melati. Mungkin sangkut pautannya dengan Uyut Rangga sendiri, atau memang beliau pernah menjadi istrinya, atau memang beliau adalah istrinya Uyut Rangga, saya kurang paham. Sekali lagi saya tidak berani bertanya untuk itu. Pohon tua di sudut komplek pemakaman Uyut Keranggan bukan hanya berhubungan dengan Nyai Ronggeng, bukan pula hanya menjadi pusat kunjungan para penari ronggeng. Masyarakat di sekitar Keranggan merasa pohon itu tidak pernah berubah karena awet besar dan seram. Di pohon ini pula banyak makhluk halus yang bermukim, mulai dari pocong hingga sejenis kuntilanak. Kalau menceritakan pohon ini cukup lama juga, karena saya dengar dari leluhur-leluhur di sini sudah hampir 300 tahun pohon ini memang besarnya seperti ini, tidak pernah berubah. Cuman ini pohon ini terkenal angkernya karena sering banyak katanya kuntilanak, pocong yang suka di sini.
Kalau pohon beringin ini hadiah dari orang Gabus. Belum lama, sekitar 80 tahun yang lalu, pohon ini jadi cepat besarnya seperti itu. Dan itu hadiah dari daerah Cikarang, orang tua juga orang Kebatinan ditanam di situ, itu juga pohon beringin. Kalau pohon yang tertua ada di belakang, Mas. Pohon yang konon sudah berusia lebih dari 300 tahun itu bukan satu-satunya pusat mistik keramat Uyut Kranggan, sebab masih banyak pusara tua yang menjadi tujuan para peziarah, termasuk Mbah Kuwu Cirebon Girang yang tak kalah wingit. Pusara ini banyak dikunjungi spiritualis karena banyak pusaka terpendam secara gaib di tempat itu. Ini disebut Uyut. Ini Uyut ini sekitar sudah 300 tahun yang lalu yang ada di sini. Ya, juga banyak orang-orang sesepuh yang datang ke sini mungkin ngalap berkah ataupun kurang paham juga, tergantung niatnya. Kalau makam Eyang Kranggan di sini, ada di dalam di sini. Mbah Kuwu ini kebetulan masih saudara dengan Uyut Rangga ataupun Buyut Kranggan. Di sini masih saudara. Jadi beliau ada petilasan. Ini sebenarnya petilasan beliau. Ada sebuah pusaka yang wujudnya tongkat sama keris ataupun sama gada, terus ditaruh di sini. Cuman energinya beliau mungkin ada di sini seperti itu. Di sini sekitar 450 tahun yang lalu. Mbah Kuwu Cirebon Girang. Lalu siapa Eyang Selamiring yang juga dipusarakan di Keramat Kranggan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di pusara Mbah Kuwu, tidak hanya 3 pusaka utama yang sering menjadi buruan para spiritualis. Pusara ini juga dijaga banyak makhluk tak terlihat yang hanya menemui mereka yang datang dengan niat baik. Abah Imam Maliki menceritakan pernah ada peziarah dari Surakarta yang diberi keris pusaka setelah melihat harimau putih dan kuda putih. Kalau mitos banyak sekali. Ini baru seminggu yang lalu ada yang datang dari sini, kebetulan orang Solo, didatengin oleh harimau putih sama kuda putih. Beliau mendapatkan pusaka keris, bilang seperti itu, mitosnya seperti itu. Kalau yang menjaga di sini memang identik dengan harimau putih sama harimau hitam, ataupun kumbang hitam ya. Di sini yang menjaga. Cuman kalau di belakang memang ada seekor naga yang sangat besar di pohon yang besar itu. Datang ke makam Keramat Kranggan, para peziarah juga bisa ngalap berkah ke sebuah pusara panjang yang dikenal sebagai Selamiring. Bukan pusara sosok spiritual, melainkan tempat mengubur pelana kuda seorang tokoh sakti dari masa silam. Tapi justru dari situlah kawasan keramat ini diberi nama Kraton Pasarean Selamiring Mbah Uyut Kranggan. Inilah keramat tua ataupun keramat Kranggan tua Uyut Selamiring.
Sebenarnya beliau ini yang dimakamkan di sini adalah wujud dari sela yang sudah miring ataupun sudah tidak layak untuk dipakai. Karena ditaruh di sini mungkin beliau pas istirahat di sini memang sengaja ditinggal karena sudah tidak layak dipakai. Terus orang tua di sini menemukan sela tersebut dapat wangsit untuk dimakamkan ataupun dipendam. Namun setelah dipendam itu setiap orang datang ke sini itu selalu ditemui orang tua yang berjenggot, gagah, pakai sorban. Beliau mengaku Eyang Saka, tapi karena dikenal dengan Eyang Sela Miring sampai sekarang nama itu yang dikenal adalah Sela Miring. Banyak yang bisa dilihat dari pusara Sela Miring andai memiliki kepekaan batin. Apalagi ini merupakan kuburan pelana kuda dari tokoh sakti zaman lampau. Tapi apa saja makhluk halus yang menjadi penunggu tempat itu? Benarkah ada sosok wanita cantik yang sering muncul? Siapakah mereka? Makam ini mitosnya orang yang duduk di sini ada yang ketemu dengan seorang perempuan cantik pakai baju merah. Kalau ditanya namanya ngakunya Nyai Kembang. Terus ada juga seorang perempuan yang pakai baju serba kuning. Kalau ditanya namanya Nyai Telasih, itu yang saya dengar dari para spiritual yang main ke sini. Yang saya sering sih kalau saya sendiri di sini yang datang adalah kumbang hitam sama harimau putih dan seekor naga biru. Itu aja yang sering datang ke sini kalau saya pribadi. Nyai Ronggeng memang identik dengan goyangan aduhai, dan di Keranggan terdapat pohon tua yang menjadi pusat ritual para wanita yang ingin memiliki goyang aduhai serasa Nyai Ronggeng. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.